Liga 1 Indonesia baru saja selesai. Pada kali ini saya akan menyusun best 11 khusus pemain asing, yang mana pada musim ini sangat didominasi oleh pemain asal Brazil. Tercatat ada 8 pemain asal Brazil, plus 1 pelatih. Bukti bahwa klub-klub di Indonesia masih sangat mengandalkan para pemain asal Brazil. Untuk formasi, saya akan menggunakan formasi 4-4-2A. Oke, langsung saja. Berikut best 11 foreign players Liga Indonesia musim 2019 versi Jong Celebes. Yang pertama di posisi penjaga gawang, saya tidak kesulitan untuk menemukan siapa pemain yang akan menempati posisi penjaga gawang, karena hanya ada satu pemain asing yang bermain pada posisi ini di Liga 1 musim ini. Memang kebiasaan klub-klub di Indonesia mengontrak pemain asing untuk posisi bek, pemain tengah, dan penyerang. Jarang sekali ada klub di Indonesia yang mengontrak kiper asing. Mungkin karena efisiensi penggunaan kuota pemain asing, sehingga posisi kiper jarang dikontrak. Kiper asing yang terakhir bermain di Liga Indonesia adalah Denis Romanov, kiper asal Latvia yang bermain untuk Pelita Bandung Raya pada musim 2014, di mana pada saat itu, Pelita Bandung Raya berhasil mencapai semifinal. Oke, langsung saja. Untuk posisi penjaga gawang ada Yo Jae-hoon. Dia merupakan pemain asing dengan gelar juara terbanyak di Indonesia sampai saat ini, ketika bermain untuk Persipura. Entah mengapa, setelah hengkang dari Persipura, karirnya mulai menurun. Yo Jae-hoon, pemain asal Korea Selatan, dan bermain di klub Barito Putra hanya tampil 1 kali pada musim ini. Di posisi center back, ada Welles Costa, bek asal Brazil yang bermain di PSIS Semarang. Total tampil 32 kali dan mencetak 6 gol. Tidak hanya tangguh bertahan, tapi juga merupakan bek yang sangat produktif mencetak gol. Dia akan ditemani oleh Willian Pacheco, bek asal klub juara Liga 1 musim ini, Bali United, yang juga tidak kalah produktif. Di posisi bek kanan dan bek kiri, saya mengalami kesulitan, karena klub-klub di Indonesia mempunyai kebiasaan hanya mengontrak bek yang berposisi sebagai center back untuk berduel bola-bola atas. Klub-klub di Indonesia masih mengandalkan para pemain lokal untuk posisi bek kiri dan bek kanan. Karena itu, saya memasang Jaimerson Xavier, bek asal Madura United, yang pada musim ini tampil sebanyak 28 kali dengan 2 gol dan 2 assist, menyingkirkan kandidat lain yang sama baiknya, yaitu Arthur Cunha dari Arema Malang. Untuk bek kanan, saya memilih Anderson Sales, bek asal Bayangkara FC, tinggi, besar, tangguh, dan ahli tendangan bebas. Mengingatkan saya akan bek asal Brazil yang menjadi legenda di PSV Eindhoven dan Chelsea, Alex da Costa, dan Marcus Assunção, gelandang bertahan yang menjadi bagian skuad Scudetto AS Roma 2001. Lambat, malas bergerak, tapi punya tendangan bebas mematikan. Anderson Sales musim ini tampil sebanyak 33 kali dan mencetak 7 gol, bek terbanyak yang mencetak gol pada musim ini. Lanjut ke posisi DMF. Untuk posisi ini, saya tidak ragu untuk memilih satu nama. Dia adalah Kei Hirose, kuat saat bertahan dan juga bagus saat menyerang. Dia merupakan satu-satunya yang ada dalam skuad ini yang bermain di seluruh laga Liga 1 musim ini. Kei Hirose, pemain asal Jepang, bermain untuk klub Persela Lamongan, tampil sebanyak 34 kali, mencetak 2 gol dan 8 assist. Untuk posisi LMF, saya memilih Rafinha Gomez, menyingkirkan Ciro Alves asal PS Tira Persikabo yang juga tampil sangat luar biasa musim ini dan menjadi incaran banyak klub untuk mengarungi kompetisi liga musim depan. Namun karena Ciro juga berposisi sebagai striker, maka posisi khusus LMF ini jatuh kepada Rafinha. Dia punya stamina, kecepatan, dan dribble yang baik. Salah satu gol dribblenya dari tengah lapangan saat bertandang ke PSM Makassar tak bisa dilupakan. Mirip gol Thierry Henry ketika melibas Inter Milan belasan tahun lalu, dan juga gol Gareth Bale ketika masih berkostum Tottenham Hotspur saat melawan lawan yang sama, yaitu Inter Milan. Posisi LMF jatuh kepada Rafinha Gomez, gelandang asal Brazil yang bermain untuk klub Persela Lamongan, tampil 33 kali, mencetak 9 gol dan 1 assist. Di posisi RMF, saya memilih Makan Konate asal klub Arema Malang. Walaupun Makan Konate juga bisa berposisi sebagai AMF, tapi saya rasa Renan Silva tidak sebaik Makan Konate bila diposisikan sebagai RMF. Kontribusi Makan Konate untuk Arema sangat besar musim lalu, melebihi para strikernya.
Di posisi ini juga saya cukup bingung karena harus menyingkirkan pemain favorit saya 3 tahun terakhir ini, William Pluim asal PSM Makassar. Tapi jujur saja, penampilan Pluim musim ini tidak sebaik musim-musim sebelumnya. Total dia hanya tampil 19 kali, dan posisi PSM juga tidak cukup baik di klasemen akhir. Yang harus tersingkir juga adalah gelandang ganteng asal Irak, Bryan Ferreira, yang bermain untuk PSS Sleman. Bryan merupakan gelandang yang tajam. Sayang di paruh kedua dia mengalami cedera parah dan harus pulang ke negaranya untuk memulihkan cederanya. Posisi RMF jatuh pada Makan Konate, pemain asal Mali yang bermain di klub Arema Malang, tampil 33 kali, mencetak 16 gol dan 11 assist. Di posisi IMF, saya memilih Renan Silva asal Borneo FC, menyingkirkan nama Bruno Matos dan Paulo Sergio. Bruno Matos pada awalnya tampil buruk di Persija dengan tidak mencetak 1 gol pun. Namun pada saat pindah ke Bayangkara FC pada paruh kedua, permainan terbaiknya mulai keluar, dan 1 gol indah diciptakannya di musim ini. Gol bola lob dari tengah lapangan, ala-ala David Beckham ketika melawan Wimbledon pada tahun 96 lalu. Pemain lain yang tersingkir adalah Paulo Sergio. Kontribusinya pada Bali United musim ini tak diragukan lagi. Namun saya tetap memilih Renan Silva sebagai pemain favorit saya untuk posisi ini. Tidak tajam ketika bermain di skuad juara Persija musim lalu, tapi saat pindah ke Borneo FC musim ini, dia menjelma menjadi pemain yang sangat tajam. Peringkat Borneo FC musim ini juga merupakan prestasi terbaik klub ini sepanjang sejarah klub. IMF jatuh pada Renan Silva, pemain asal Brazil yang bermain untuk klub Borneo FC, total tampil 30 kali, mencetak 12 gol dan 6 assist. Untuk posisi striker, saya lebih suka dengan striker yang tajam dan pekerja keras, dan bisa menciptakan peluang sendiri daripada pemain yang good finisher dan hanya menunggu bola. Oleh karena itu, saya memilih Bruno Silva dari PSIS Semarang dan David da Silva dari Persebaya. Keduanya merupakan striker tajam pada musim lalu, tapi di awal musim ini, keduanya sempat merantau. Bruno Silva ke Timur Tengah dan David da Silva ke Korea Selatan. Namun karena tak meraih kesuksesan seperti yang dibayangkan, mereka akhirnya kembali ke klub lamanya pada paruh kedua. Bruno Silva total tampil 14 kali, mencetak 4 gol dan 4 assist, sedangkan David da Silva tampil 17 kali, mencetak 14 gol dan 3 assist. Masuknya Bruno mengangkat posisi PSIS dari zona merah, dan masuknya David da Silva membuat Persebaya naik ke papan atas. Gol yang tak terlupakan adalah gol soloran kelas dunia David da Silva dari tengah lapangan saat melawan Bayangkara FC dan Arema Malang menjelang akhir musim ini. Pemain yang tersingkir pada posisi ini adalah yang pertama Marco Simic, pemain asal Persija, sang top scorer dengan 28 gol, finisher yang baik tapi mengambil cukup banyak penalti dan sangat bergantung pada assist Rico Simanjuntak. Yang kedua Alex Goncalves asal Persela Lamongan, mencetak banyak gol di awal liga dan kemudian performanya menurun di paruh kedua. Masuknya 3 pemain Persela dalam nominasi Best 11 ini semakin memperlihatkan bahwa Persela merupakan klub yang sangat pintar dalam melihat bakat-bakat pemain asing yang cocok untuk sepak bola Indonesia. Telah banyak pemain asing asal Persela yang kemudian menjadi legenda di Indonesia. Kemudian ada Melvin Place, striker asal Bali United. Striker ini juga pekerja keras dan menciptakan banyak gol. Total tampil sebanyak 22 kali, mencetak 10 gol dan 3 assist. Dan terakhir, Ezekiel Nduasel asal Persib, yang selalu tajam sejak kedatangannya pada musim 2017 lalu. Pada musim ini, Nduasel tampil sebanyak 26 kali, mencetak 15 gol dan 5 assist. Di posisi pelatih, siapa lagi kalau bukan Stefano Cugurateko, satu-satunya pelatih yang bisa back-to-back champions sepanjang sejarah Liga Indonesia. Musim lalu bersama Persija, dan musim ini bersama Bali United. Jadi formasinya seperti ini. Itu dia Best 11 Foreign Players Liga Indonesia musim 2019 versi Jong Celebes.